Selamat berjumpa kembali dengan channel Variatnology. Pada kali ini kita akan membicara tentang hubungan antar garis. Namun sebelumnya kita bicara hubungan antar garis, kita tahu garis itu apa sih sebetulnya definisi garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang ke dua arah. Jadi awalnya adalah titik-titik. Nah, titik-titik ini saling merapat. Saling akhirnya apa? Titik-titik sangat banyak saling merapat sehingga membentuklah suatu garis yang memanjang ke dua arah dan memberikan nama garis. Yang pertama dengan dua huruf. Nih, contoh ini huruf. Ini adalah garis. Kemudian kita kasih huruf A dan B. Ingat kalau dengan dua huruf dengan menggunakan huruf kapital. Nah, ini. Kemudian garis disebut mengapa? Karena ini dua huruf maka dikatakan garis AB dengan menggunakan dua huruf. Kalau dua huruf dengan huruf kapital yaitu garis AB. Yang kedua dengan satu huruf. Nah, ini contoh garis ini. Kita kasih garis A. Nah, ini dengan namanya garis A. Kalau satu huruf dengan huruf kecil atau bukan huruf kapital. Nih, kalau dengan dua huruf berarti hurufnya huruf kapital. Kalau dengan satu huruf cukup dengan huruf kecil namanya garis A. Nah, itu selanjutnya. Nah, hubungan antar garis. Yang pertama adalah garis sejajar atau garis saling sejajar. Nah, kita punya garis yang pertama M dan garis yang kedua adalah N. Nah, garis ini M akan sejajar M atau baris M sejajar N jika garis tadi M diperpanjang, N juga diperpanjang, tidak akan pernah bertemu. Nah, makanya garis sejajar ini tidak akan pernah bertemu, dipanjang sepanjang apapun tidak akan pernah bertemu. Itu garis sejajar. Garis sejajar adalah garis yang tidak pernah berpotongan meskipun diperpanjang. Sehingga garis M sejajar garis N, nulisnya adalah garis M sejajar garis M. Ini cara nulisnya. Garis sejajar. Jadi garis M sejajar N, kita tulis M garis M sejajar N. Yang kedua, garis yang berpotongan. Kita ambil yang kedua, garis yang berpotongan. Nah, ini ada pertama kita punya garis K dan garis L. Nah, ini berpotongan di sini. Nah, namanya ada titik potong. Jadi kalau garis saling berpotongan adalah mempunyai sebuah titik potong. Pasti itu. Nah, dikatakan adalah titik potongnya. Nah, ini disebut titik potong antara garis K dan L. Misalnya diberilah nama A, maka garis K dan garis L berpotongan di titik K. Hanya ada satu titik potong. Dan titik A tadi dituliskan dengan huruf kapital. Nah, gitu. Selanjutnya ada lagi bentuk berpotongan yang lain. Nah, ini garis D dan garis H juga berpotongan. Nah, di titik mana? Titik B misalnya, dia berpotongan di titik B sini. Nah, ini adalah titik potong. Ini titik B. Ternyata apa? Membentuk sudut 90 derajat. Maka dikatakan garis D dan H berpotongan di titik B membentuk sudut 90 derajat. Maka dikatakan garis G saling tegak lurus dengan garis H. Nah, itu ya. Nih, karena garis G dan garis H berpotongan di titik B dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat, maka dikatakan garis G tegak lurus dengan garis H. Dan ditulis nih, garis G tegak lurus garis H. Berpotongan tegak lurus membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Selanjutnya adalah garis yang nih, garis berimpit. Nah, ini ada garis E dan ini ada garis F. Nah, kalau ini garisnya masih sejajar ya. Kemudian kalau kita pindahkan, nah, jadi apa? Berimpit. Artinya garis E ini sekarang berimpit dengan garis F. Artinya menjadi satu tetapi ada dua garis. Yang pertama tadi E yang warnanya biru dan garis F warnanya merah. Maka dikatakan garis E berimpit dengan garis F. Nah, garis E dan garis F saling berimpit. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah garis yang bersilangan. Nah, garis bersilangan itu biasanya pada ruang. Nah, kalau di dalam
yang bukan ruangan agak susah menggambarkan, maka saya ngambil sebuah kubus. Contohnya adalah kita ambil garis yang pertama, garis BC. Kita menggunakan dua nama, menggunakan nama garis dengan dua huruf. Nah, ini adalah garis BC dan satunya adalah garis apa ini, EF. Nah, dikatakan garis BC bersilangan EF ini dikatakan sejajar juga tidak, berpotongan juga tidak. Nah, maka dikatakan bersilangan. Kalau sejajar dia di sini nih, garis sejajar. BC itu kan garis ini, AD, EH, FG. Kalau yang berpotongan AB, DC berpotongan. Nah, ini tidak. Ini tidak berpotongan juga tidak tidak berpotongan, tidak sejajar. Maka dikatakan garis BC bersilangan dengan garis EF. Nah, ya ini ya, garis BC bersilangan dengan garis EF. Demikianlah tentang hubungan antar garis. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kalau perlu silahkan di-share kepada teman-teman yang memerlukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan lagi.